Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas 197 AKI 07 akan mempresentasikan terkait analisis jumlah desa yang memiliki fasilitas sekolah menurut provinsi dan tingkat pendidikan tahun 2024. Untuk proyek ini kami kerjakan secara berkelompok yang terdiri dari saya, Rinaldi Agusta, lalu ada Mas Asik, Mbak Winda, Mas Ahmad, dan Mas Rahmat. Untuk outline-nya itu di sini kita ada 4. Yang pertama itu pengertian teori, yang kedua latar belakang dan sumber data, yang ketiga penjelasan dashboard, lalu yang keempat adalah hasil analisisnya. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Asik. Waktu dan tempat dipersilakan, Mas. Terima kasih Mas Renaldi. Untuk slide selanjutnya yaitu pengertian dan teori. Untuk pengertian fasilitas pendidikan sendiri yaitu pengelolaan semua alat, bahan, dan fasilitas lainnya yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan baik. Kemudian untuk analisa datanya bertujuan untuk mengetahui pemerataan fasilitas pendidikan antar provinsi dan menggunakan masih kekurangan akses pendidikan, serta menyatakan bahwa semakin baik akses pendidikan, maka kualitas sumber daya manusia dan perkembangan ekonomi daerah maka akan lebih baik. Kemudian untuk alat yang kami gunakan untuk melakukan visualisasi yaitu menggunakan aplikasi Power BI. Untuk slide selanjutnya yaitu latar belakang. Di latar belakang sendiri ketersediaan fasilitas pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Setiap wilayah memiliki persebaran sekolah yang masih berbeda-beda, mulai dari jenjang SD, SMP, SMU, SMK, hingga perguruan tinggi. Perdesaan ini, perbedaan ini menimbulkan ketimpangan akses pendidikan antar provinsi, terutama antar wilayah barat dan timur Indonesia. Kemudian analisis ini dilakukan untuk melihat pemerataan fasilitas pendidikan di setiap provinsi, kemudian untuk mengidentifikasi jenjang pendidikan yang paling banyak dan paling sedikit tersedia di desa. Kemudian untuk mengetahui juga provinsi yang memiliki akses pendidikan terbaik dan yang masih tertinggal. Kemudian yang terakhir menjadi dasar rekomendasi dalam kebijakan pemerataan fasilitas pendidikan. Untuk slide yang selanjutnya, untuk slide yang selanjutnya yaitu untuk sumber data. Sumber data ini kami ambil dari BBS dengan judul jumlah desa yang memiliki fasilitas sekolah menurut provinsi dan tingkat pendidikan dari tahun 2024. Kemudian untuk presentasi atau demo Power BI akan dijelaskan oleh Mas Renaldi. Mas Renaldi. Ya, terima kasih Mas Asik. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk penjelasan dari setiap chartnya. Yang pertama itu ada sebaran desa yang memiliki fasilitas perguruan tinggi. Di sini kita bisa lihat warna pada peta menunjukkan kategori ketersediaan fasilitas perguruan tinggi di desa, mulai dari rendah, sedang, dan hingga tinggi. Insight yang kita lihat di sini Pulau Jawa dan sebagian Sumatera tampak memiliki ketersediaan perguruan tinggi dengan warna orange. Lalu yang kedua, wilayah timur Indonesia seperti Papua, Maluku, dan sebagian Kalimantan relatif rendah. Yang ketiga, kondisi ini menggambarkan adanya ketimpangan akses pendidikan tinggi antar wilayah. Selanjutnya itu ada indikator total desa dari semua jenjang. Jumlah total desa yang tercatat yaitu sekitar 143.000. Insight yang kita dapat di sini, angka ini menjadi acuan dasar untuk melihat seberapa besar proporsi desa yang memiliki fasilitas pendidikan pada berbagai jenjang. Yang selanjutnya itu ada persentase fasilitas berjenjang. Di sini persentase jumlah fasilitas pendidikan di desa berdasarkan jenjang SD, SMP, SMU, hingga perguruan tinggi,
Insight yang kita dapat di sini masih SD mendominasi dengan 50%, yang kedua SMP sekitar 27%, sedangkan SMU, SMK, dan perguruan tinggi jauh lebih sedikit. Angka ini menunjukkan bahwa desa masih fokus pada pendidikan dasar. Yang kedua itu ada jumlah desa per jenjang. Jumlah desa yang memiliki fasilitas pendidikan berdasarkan jenjang mulai dari SD, SMP, SMK, SMU, hingga perguruan tinggi. Insight yang kita dapat sini urutan tertinggi ke terendah dari SD, SMP, SMK, SMU, dan perguruan tinggi. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin sedikit desa yang memiliki fasilitas. Ini bisa jadi dasar untuk kebijakan pemerataan pemerintah. Selanjutnya itu ada top provinsi berdasarkan akses tingkat pendidikan, yaitu menampilkan jumlah desa yang memiliki fasilitas pendidikan di setiap provinsi, mulai dari jenjang pendidikan. Insight yang kita dapat, provinsi dengan jumlah desa berfasilitas pendidikan terbanyak adalah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ketiganya menunjukkan pemerataan fasilitas pendidikan yang lebih baik di semua jenjang, terutama SD sampai SMK. Lalu yang kedua, Sumatera Utara berada di posisi berikutnya dengan distribusi fasilitas yang cukup merata, meskipun tidak sebesar 3 provinsi utama di Pulau Jawa. Yang ketiga, provinsi seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, dan Banten memiliki jumlah desa berfasilitas pendidikan yang lebih rendah dibandingkan wilayah Jawa, terutama pada jenjang SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Yang keempat, kesenjangan antar wilayah masih terlihat jelas. Provinsi di Pulau Jawa memiliki akses fasilitas pendidikan yang jauh lebih tinggi dibandingkan beberapa provinsi di luar Jawa. Yang kelima, temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan pembangunan dan pemerataan fasilitas pendidikan, khususnya di provinsi dengan angka. Selanjutnya di sini ada perbandingan jumlah antara SMU dan SMK. Grafik ini menunjukkan jumlah desa yang memiliki fasilitas SMU dan SMK di setiap provinsi. Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah memiliki jumlah fasilitas SMU dan SMK yang terbanyak. Ini menunjukkan bahwa akses pendidikan menengah di wilayah Jawa sudah cukup merata. Yang kedua, SMK lebih banyak daripada SMU di hampir semua provinsi besar. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong penguatan pendidikan vokasi. Yang ketiga, provinsi di wilayah timur seperti Papua dan Maluku memiliki jumlah fasilitas SMU dan SMK yang sangat rendah, menunjukkan adanya kesenjangan akses pendidikan menengah antar wilayah. Lalu di sini ada tabel mengenai jumlah desa yang memiliki fasilitas sekolah menurut provinsi. Tabel ini menampilkan jumlah fasilitas pendidikan mulai dari SD hingga perguruan tinggi di setiap provinsi. SD merupakan fasilitas yang paling banyak tersedia, menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar relatif sudah merata di banyak daerah. Ketika naik ke jenjang SMP, SMU, dan SMK, jumlah fasilitas menurun. Provinsi di Pulau Jawa kembali menjadi paling dominan di semua jenjang, terutama Jawa Timur dan Jawa Barat. Sementara itu, fasilitas perguruan tinggi sangat terbatas dan terkonsentrasi hanya di beberapa provinsi. Yang terakhir, temuan ini menunjukkan bahwa akses pendidikan tinggi masih menjadi tantangan besar, terutama di luar Pulau Jawa. Nah, untuk hasil analisis yang kita dapat di sini, yang pertama, ada sebaran fasilitas pendidikan. Khusus Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah memiliki jumlah fasilitas pendidikan terbanyak di semua jenjang dibandingkan provinsi lain. Wilayah timur seperti Papua, Maluku, dan NTT berada pada posisi terendah. Yang kedua, jenjang pendidikan. Fasilitas SD paling merata dengan jumlah desa terbanyak yang dimiliki saat ini. Lalu fasilitas tingkat SMP, SMU, dan SMK menurun signifikan dibandingkan SD. Yang ketiga, fasilitas perguruan tinggi sangat terbatas dan hanya terkonsentrasi di beberapa wilayah. Lalu untuk yang ketiga itu ada ketimpangan wilayah. Terdapat kesenjangan yang jelas antara wilayah barat, terutama Jawa, dan wilayah timur. Akses pendidikan dasar hingga tinggi masih belum seimbang. Lalu untuk yang terakhir itu yang keempat, temuan utama yang kita dapat di sini, pemerataan fasilitas pendidikan dasar sudah cukup baik. Tetapi jenjang menengah dan tinggi masih kurang merata. Pulau Jawa mendominasi ketersediaan fasilitas pendidikan di seluruh jenjang.
Lalu yang ketiga, wilayah timur Indonesia membutuhkan prioritas pembangunan untuk meningkatkan akses pendidikan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Asik. Dipersilakan waktu dan tempat, Mas. Ya, untuk kesimpulan dari analisis yang kami lakukan yaitu fasilitas pendidikan yang paling banyak di jenjang SD, yaitu 7.200 desa. Kemudian disusul SMP 309.000, kemudian SMU 18.000, kemudian ada SMK 11.000. Kemudian disusul lagi untuk perguruan tinggi paling sedikit yaitu 3.000. Kemudian untuk akses pendidikan tidak merata, di mana provinsi besar seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah jauh lebih lengkap dibanding dengan wilayah timur seperti Papua dan wilayah timur lainnya. Kemudian yang ketiga, SMK dan SMU berbeda pola per provinsi. Di Jawa jumlah SMK lebih tinggi, di provinsi lain masih dominan untuk SMU. Kemudian yang keempat, untuk total desa dengan fasilitas pendidikan mencapai 1.403,7 ribu, namun mayoritas hanya tersedia jenjang dasar atau sekolah dasar. Kemudian untuk saran dari analisis yang kami lakukan yaitu yang pertama, prioritas pembangunan SMP atau SMU atau SMK di Provinsi Timur, khususnya wilayah Papua, kemudian wilayah dengan fasilitas pendidikan rendah lainnya. Untuk yang kedua yaitu perkuat kerjasama antar provinsi untuk memudahkan akses pendidikan tinggi, misalnya melalui beasiswa, lintas daerah, atau transportasi pendidikan. Kemudian yang ketiga, tambah SMK di daerah industri untuk dukung tenaga kerja lokal. Kemudian untuk demo visualisasinya akan dijelaskan sama Mas Renaldi. Monggo Ya, Mas. terima kasih, Mas Asik. Sudah terlihat ya, Mas Asik? Sudah Mas, sudah lihat. Oke, terima kasih, Mas. Ya, berikut ini tampilan dari dashboard kami mengenai ketersediaan fasilitas pendidikan di desa tahun 2024. Di sini kami memiliki dua page. Yang pertama itu summary dan juga detail. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan untuk summary. Nah, di grafik di page summary ini kami menampilkan yang pertama itu ada sebaran desa yang memiliki fasilitas perguruan tinggi yang dikelompokkan menjadi 3 kategori: rendah, sedang, dan juga tinggi. Di sini kita bisa lihat untuk Pulau Jawa masuk dalam kategori tinggi dengan jumlah fasilitas yang sangat banyak. Lalu di sebagian Kalimantan dan Papua itu masuk dalam kategori rendah dengan warna ungu. Lalu di sebelah kanan kita bisa lihat indikator total desa dari semua jenjang, dari SD hingga perguruan tinggi mencapai 143.000. Lalu di sini ada persentase fasilitas berjenjang dari semua jenjang, dari SD, SMP, SMU, hingga perguruan tinggi. Di sini kita bisa lihat persentasenya itu masih didominasi dengan SD, mencapai 50%, kemudian diikuti oleh SMP, SMU, dan SMK. Lalu untuk persentase yang sangat kecil itu jatuh pada perguruan tinggi mencapai 2%. Kemudian di sebelah kanan itu ada jumlah desa per jenjang. Di urutan tertinggi itu didominasi oleh SD dengan 72.000, kemudian diikuti oleh SMP, SMU, dan SMK. Lalu untuk perguruan tinggi jumlahnya masih 3.000. Nah, untuk selanjutnya di halaman detail itu kami menampilkan informasi terkait yang pertama perbandingan jumlah antara SMU dengan SMK. Kita bisa lihat Jawa Timur masih mendominasi dengan tinggi, Jawa Barat, Jawa Tengah. Kemudian untuk wilayah Papua masih sangat kecil. Kemudian di sini ada top provinsi berdasarkan akses tingkat pendidikan. Yang tertinggi itu diikuti oleh Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Di sini kita menampilkan 10 provinsi dengan jumlah akses tingkat pendidikan terbaik. Di bawahnya itu ada tabel, yaitu mengenai rangkuman jumlah desa yang memiliki jumlah fasilitas sekolah dari setiap provinsinya berapa, dan juga total provinsinya berapa. Kurang lebih begitu penjelasan dari dashboard kami, dari penjelasan PPT hingga demo dashboardnya, Pak.
Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan, saya ingin minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.